nanti akan di sana akan terlihat. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mendata, di sana akan terlihat bagaimana seni pengungkapan Allah Subhanahu wa taala, seni pengungkapan Allah. Sebutlah misalnya kalamullah. Kalamullah dalam Al-Qur'an itu ada dengan 3 huruf ya, ada dengan 4 huruf. Jadi bukan hanya dalam kata, dalam penggunaan huruf itu adalah sesuatu yang sangat agung. Kenapa Allah sebut kalamullah 3 huruf? Ya, jadi wa in ahadi minal musyrikin istajara fa'ajirhu hatta yasma'u kalam Allah dengan 3 huruf. Ya. Kenapa di ayat yang lain Allah menyebutnya 4 huruf? Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah dengan 4 huruf. Jadi ini adalah sesuatu yang menggambarkan ya, Allah memperlihatkan apa namanya, keagungannya, bahwa Allah bisa apa namanya, Allah bisa berbahasa dengan bahasa Arab yang orang Arab sendiri tidak sedetail itu. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah nanti akan kita bahas lebih banyak di dalam analisis data Al-Quran. Jadi jadi Al-Quran semata-mata tidak sekedar untuk dibaca, dan kalau di pembacaan Al-Quran dalam arti tilawah, alhamdulillah di tengah-tengah kita itu sudah banyak sekali murattal Al-Quran, di tengah kita sudah banyak sekali guru-guru mengaji, bahkan rumah-rumah tahfiz hari ini sudah begitu banyak bertebaran dan bermunculan ya, rumah-rumah tahfiz. Anak-anak kita dari SD, dari bahkan sebelum SD sudah tahfiz, sudah menghafal Al-Quran. Akan tetapi kita ingin meningkatkan pada proses lebih naik lagi menjadi oratil Quran. Sebagus-bagusnya bacaan itu disebut dengan tilawah. Sebagus-bagusnya bacaan. Karenanya ada namanya tilawah, musabaqah tilawatil Quran. Jadi sampai level dari kecamatan sampai internasional itu ada. Karena itu tentang bagusnya bacaan. Akan tetapi yang kita bahas ini adalah bagaimana mendata Al-Quran, karena Allah mengatakan fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah memberikan kandungannya, maka ikutilah kandungannya di ayat yang lain. Jadi kandungan ayat itu diikuti di ayat yang lain, agar ayat menjelaskan ayat. Al-Quran, Allah menyebutkan Ar-Rahman allamal Quran. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Allamahul bayan. Jadi khalaqal insan allamahul bayan. Ar-Rahman juga yang mengajarkan penjelasannya. Jadi penjelasan Al-Quran ada pada ayat yang lain. Satu ayat penjelasannya ada pada ayat yang lain. Baik, jadi saudara sekalian, jadi faiza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami berikan kandungannya maka ikutilah kandungan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadi sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini pasti bisa diketahui maksudnya. Jadi Allah mengatakan lali alimahu. Jadi pasti orang bisa mengetahui maksudnya. Alladzina yastambitunahu minhum. Jadi orang-orang yang merangkai, yang pandai merangkai Al-Quran, bisa merangkai Al-Quran, itu pasti mengetahui. Al-Quran bukan teka-teki, Al-Quran bukan sebuah teka-teki yang kita tidak tahu maksudnya. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Ini Al-Qur'an pasti diketahui oleh orang-orang yang merangkai. Jadi yang mampu menemukan ayat yang menjelaskan ayat. Jadi innahu ayatum bayyinat. Allah katakan innahu ayatum bayyinat. Ini adalah ayat-ayat yang jelas fi suduril ladzina utul ilm. Ya, ini di hati orang-orang yang
yang memiliki ilmu ya. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu itu ayat-ayat Al-Quran itu sesuatu yang sangat jelas, bukan sesuatu yang apa namanya yang sering digambarkan. Wah, bagaimana bisa mengerti Al-Quran kalau tidak lewat ini, tidak lewat ini, tidak lewat ini. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan la alimahul ladzina yastanbitunahu. Saudara-saudara sekalian, karena itu kunci untuk memahami Al-Quran sebenarnya adalah mendata Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyuruhnya liusabat bihi fuadak, agar benak kalian berisi Al-Quran, ya, berisi Al-Quran benak kalian itu, maka warattil Quran tartila, rangkailah Al-Quran, datalah Al-Quran. Jadi mau bagaimana lagi kita ingin mengatakan bagaimana memahami Al-Quran kalau memang kita tidak mendata Al-Quran? Bagaimana memahami Al-Quran kalau kita tidak memahami data Al-Quran? Baik, kita seperti contoh ya. Sebelum saya lanjut ini banyak menyampaikan ini, silahkan kalau ada uh, peserta langsung aja bertanya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya alhamdulillah jadi dengan berbahagia, dan kebahagiaan ini saya ingin bagi kepada semuanya bahwa saya telah menyusun database Al-Quran di Sabung Jumal. Setahun, sebetulnya setahun saya menyusunnya, dan ini ingin agar ini juga database Al-Quran ini benar-benar juga disusun oleh teman-teman, oleh saudara-saudara sekalian. Jadi insya Allah sepanjang 2024 ini kita agendakan memang untuk membuat Zoom ini dalam rangka menghimpun sebanyak mungkin orang-orang, teman-teman yang teman-teman yang memang berminat untuk ini, untuk menyusun. Jadi insya Allah nanti sebentar ini akan dijelaskan bagaimana menyusunnya. Tapi Amelia hingga. Terus kalau Ustaz sudah menyusun database, maka yang akan sebentar, gimana ini pertanyaannya? Jadi pertanyaannya bisa di maka yang kami buat nanti untuk apa? Baik, ini pertanyaan dari Bu Amelia. Kalau saya sudah menyusun, terus untuk apa lagi yang lain menyusun database Al-Quran? Saudara-saudaraku, Ibu Amelia yang juga penanya, mudah bagi saya untuk memberikan ya file database ini. Ini tinggal di copy, tinggal saya share. Tetapi uh, tidak seperti itu ya keinginan yang diinginkan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Qul, katakanlah Muhammad kepada pengikutmu, innama aizukum biwahida." Cukuplah saya berikan satu nasihat saja kata Rasulullah, antaqumu lillahi, agar kalian itu bangun, ya bangun tadi ya, bangun di waktu malam tadi ya, antakumulillah, agar kalian itu bangun untuk Allah. Maksudnya bangun di malam hari itu tadi, kum kumil lail, bangunlah di malam hari. Ini nasihatnya. Bangunlah di malam hari, masna wa furada, ya, dua-dua orang. Kalau suami istri ya dua-dua orang gitu. Wa furada, atau sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru, kemudian pikirkanlah itu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pikirkanlah kenapa nanti kalau kita menyusun database, kita akan melihat kenapa ada Bismillahi, kenapa ada Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya? Jadi apa bedanya ini Bismi dengan Biismi, ya? Itulah yang Allah inginkan. Kalau sekedar database ini ada, saya bisa memberikan database ini kepada semuanya dalam waktu sekejap dan semua. Tapi bagaimanapun itu tetap satu database namanya. Itu tetap satu database namanya. Yang ingin kita munculkan adalah penyusun database ini nantinya akan datang dengan database masing-masing dan mengatakan jumlah kosakata Al-Quran bukan sekian. Ya, bukan seperti yang disampaikan sama guru Sunai, bukan segitu. Ini sekian saya dapatkan. Jumlah huruf Al-Quran di database saya ini 325.968. Ya, mungkin di database yang nantinya kalau setiap orang nanti bikin, mungkin nanti jumlahnya berbeda. Jadi mungkin jumlahnya berbeda, dan disitulah nanti kita akan mencocokkan. Kalau kita melihat sejarah ya, jadi
berapa jumlah huruf Al-Quran, kita akan menemukan ada di catatannya di Google ini, ulama ini dulu menyusun, ulama ini menyusun berapa jumlah huruf Al-Quran, ada sebenarnya. Tapi mengapa orang-orang sekarang seperti tidak punya ketertarikan lagi untuk menghitung berapa jumlah huruf Al-Quran, berapa kalau Al-Quran dibagi dua, kalau Al-Quran dibagi dua, berapa huruf sampai juz 15, berapa huruf sampai 16 juz sampai 30. Iya. Kalau Al-Quran dibagi dua, berapa jumlah huruf Al-Quran di halaman kanan? Berapa jumlah huruf Al-Quran di halaman kiri? Jadi ini adalah bentuk bagaimana kita itu betul-betul menyambut ya kalamullah. Al-Quran ini kalamullah. Ya ada pertanyaan. Jadi yang kami buat ini tidak harus sama persis ya. Tidak harus sama, tidak harus sama. Jadi yang database-nya yang silahkan dibuat nanti ini eh, adalah database yang kita kasih sama dalam Hisabul Jumal ya. Kita menggunakan abjad Hisabul Jumal. Abjad angka. Kenapa abjad angka? Karena sekali lagi saya jelaskan tadi bahwa dulu abjad hijaiyah memang diciptakan untuk bisa membaca Al-Quran, bukan mendata. Ya, jadi huruf-huruf berdasarkan abjad hijaiyah itu memang diciptakan untuk membaca Al-Quran, baca tulis Al-Quran, bukan untuk mendata Al-Quran. Mendata biasanya namanya data itu karena nomor. Jadi dulu itu orang Arab itu huruf dengan angka memang memang tidak bisa dipisahkan. Saya ceritakan sedikit ya. Jadi saudara-saudara sekalian nanti juga bisa diceritakan kepada yang lain. Dulu itu ya orang-orang Arab itu kalau membangun sebuah bangunan sebelum Islam datang ini, sebelum kalau mereka membangun sebuah bangunan dan mereka mengagungkan bangunan itu, mereka memberikan nomor atau mereka memberi kode lah atau kode pengagungan atau pensejarahan ya. Jadi mereka ada biasa istilahnya arihu ya, abadikanlah, sejarahkanlah arihu, tarikh dari sini kata tarikh, sejarah. Jadi mereka itu menulis dengan huruf. Jadi huruf-huruf itu itulah nomor. Jadi ada tulisan misalnya alif, kaf, ra, mim. Jadi alif, kaf, ra, mim. Ini kalau dibaca akrim ya, kalau dibaca sebagai kata. Tapi kalau dibaca sebagai angka, ini adalah alif, kaf, ra, mim. Ini disebut dengan huruf muqatta'at. Jadi huruf muqatta'at itu sebelum Islam datang sudah ada memang. Itu cara orang Arab. Jadi itu lisanul Arab ya, itu lisanul Arab. Jadi orang Arab dulu itu memberikan huruf muqatta'at pada setiap benda yang diagungkan. Jadi akrim alif 1, kaf 20, ra 200, mim 40. Jadi 261. Jadi bangunan yang dibangun tahun 261 Masehi diteroi tulisan akrim alif ka ra mim. Ya, Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an rupanya ingin mengabadikan ya. Jadi ingin mengabadikan lisanul Arab ini. Allah ingin mengabadikan cara orang Arab ini mengagungkan sesuatu, maka Allah pun menggunakan huruf muqatta'at dalam Al-Qur'an. Ya, bukan cuma satu dua surah, 29 surah di dalam Al-Qur'an itu huruf muqatta'at. Alif lam mim, berapa alif lam mim? Berapa surah alif lam mim? Ada 6 surah ya. Berapa surah Hamim? Ada 7 surah. Alif Lam Ra berapa surah? Ya. Ada Hamim, ada Tosin, ada Toha, ada Tosin Mim, ada Ain Sin Kof, ada satu huruf Kof, Sod, Nun. Ini disebut dengan huruf muqatta'at. Ini Allah memperlihatkan bagaimana orang Arab itu mengagungkan sesuatu, begitupun Allah mengagungkan Al-Quran karena Al-Quran adalah lisanul Arab. Jadi Yasin wal Quranil Hakim. Jadi Al-Quran dikode dengan Yasin. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran dikode dengan Toha. Jadi
Jadi saudara-saudara sekalian, eh, Al-Quran ini agung, bukan cuma ayatnya, tapi katanya, kosakatanya, tapi sampai pada huruf-hurufnya, jumlah hurufnya. Al-Quran adalah tibyana likulli syai, penjelasan dengan segala sesuatu. Tidak ada lagi yang tidak dijelaskan di Al-Quran. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ada yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran sini, kita bahas. Ya, kalau ada yang mengatakan ada yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran sini, kita bahas. Allah Subhanahu wa taala mampu dengan 325 huruf apa 325.968 huruf Allah menjelaskan segalanya. Jadi mungkin maksudnya setelah kita punya database masing-masing di mana kita bisa menemukan perbedaan misalnya bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim kalau bukan dengan terjemahan. Begini, saya menggambarkan ya. Jadi kalau di database itu, database Hisabul Jumal itu akan nampak sekali nanti polanya Al-Qur'an ya. Jadi bukan sekedar perbedaannya tapi polanya. Di Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala sudah katakan bahwa kitaban mutasyabihan masani. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitaban mutasyabihan masani. Jadi Al-Quran itu berpola dua-dua. Jadi pola inilah yang kita ingin temukan dalam database. Misalnya, Bismi ada kata biismi. Tabi'ah ada ittaba'ah. Ini kita sudah jelaskan yang lalu. Bahkan riba ada namanya riba. Jadi riba itu ada dua ya. Ini biasa orang bicara riba, 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 riba. Riba itu ada dua, bukan satu. Ada riba dengan alif, ada riba dengan waw dan alif. Jadi ini kenapa Allah membedakan riba alif dengan riba waw, riba. Jadi al-hajju dengan al-hajju itu beda. Al-hajju asyhur ma'lumat, al-hajju hajjul baiti man istata'a sabila. Itu lain, itu berbeda. Jadi ungkapan-ungkapan Allah itu sebenarnya memiliki pola yang disebut dengan pola masani. Sehingga ini disebut dengan saya mengajarkan sunai Al-Quran, makanya biasa disebut dengan guru sunai. Itu pola Al-Quran, pola pengungkapan. Segala sesuatu itu berpasangan. Segala itulah polanya segala sesuatu. Itulah pola ciptaan Allah. Ya, jadi Allah katakan masani, kitaban mutasyabihan masani. Tauhid itu hanya Allah ya. Ada namanya tadi terbisukan ya. Jadi uh, mulai bisu di mana tadi? Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung. Ini berulang insya Allah setiap pekan sampai kita bisa menghimpun ya kira-kira 100 orang lah nanti yang database yang menyusun. Insya Allah nanti saya akan membuka kelasnya yang kira-kira bisa membuat lebih cepat ya dalam menyusun database. Tapi silahkan mulai dari sekarang menyusun dengan manual dulu lah. Jadi dulu waktu menyusun database Al-Quran, saya sendiri apa namanya mengulang dengan banyak sekali formula ya sampai menemukan yang sekarang yang saya perlihatkan uh, yang sering saya perlihatkan. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, hal yang terpenting adalah ada pertanyaan, apakah ada mushaf standarnya, Ustadz? Kita pakai mushaf yang al-hafs ya. Jadi mushaf tidak ada mushaf. Al-Quran kita, Al-Quran yang kita pakai. Jadi Al-Quran yang kita pakai ini namanya mushaf al-hafs ya. Jadi mushaf yang masyhur ini ada al-hafs, ada warsh ya.
Jadi ada mushaf Warsh, ada mushaf Al-Hafs. Jadi yang saya gunakan untuk menyusun ini adalah mushaf Hafs. Jadi sama ya yang Al-Qur'an yang kita jadi Al-Qur'an yang kita biasa baca. Di halaman berapa ini ya? Metode menyusun database Al-Qur'an Hisabul Jumal itu ada di modul. Jadi dibuat dalam Excel ya. Karena ini adalah database sederhana, paling sederhana yang semua bisa, yang penting kita bisa mengoperasikan Excel lah. Jadi ini Al-Quran kita ini uh, disebut dengan Al-Quran Hafs ya. Jadi yang kita ya Hafs. Jadi ada banyak ada dalam perbedaan mushaf sih itu terkait masalah perbedaan kiraat. Jadi ada bukan cuma kiraat sab'ah ya. Jadi yang umum didengar ini kan ada kiraat sab'ah, ada puluhan kiraat ya di dalam Al-Qur'an, tapi itu sudah terjadi sejak jadi silakan yang bertanya. Ya, standar Kemenak. Iya, iya, iya. Iya, standar Kemenak. Jadi eh, bisa dilihat di metode menyusun database, kita buka Excel, kita buat 7 kolom ya. Ada nomor halaman, juz, kemudian kolom nama surah, nomor ayat, kolom ayat lengkap, kolom nomor urut, kemudian kolom mufradat. Nah, kita bisa bikin seperti ini di Excel. Uh, Kemudian nanti di copy paste ayat-ayatnya dari internet lah, ambil dari internet, setiap ayat kita copy paste, baru kita potong-potong setiap kosakata, ya. Jadi kita susun memang betul-betul susun dengan detail. Jadi seperti pada modul itu yang dibagikan sama Bu Putri sudah ada. Kemudian dibuatlah 10 kolom untuk mengkonversi kosakata ke angka sesuai abjad hisabul jumal. Jadi ini untuk mengkonversi angka dari huruf ke angka kita buatkan 10 kolom karena kosakata paling panjang di Al-Qur'an itu 10 huruf. Ada 22 kosakata di Al-Qur'an dengan 10 huruf. Iya, untuk Android kayaknya memang agak berat ya. Jadi memang harus disusun di laptop dan mudah-mudahan nanti bisa diajak lah dua-dua orang kan begitu ya, Mas Nawa Furoda. Ini nasihat yang ada disebutkan di Al-Qur'an dan bagusnya malam. Allah katakan ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi malam bagusnya sepertiga malam atau seperdua malam dan dua-dua orang jadi suami istri atau bisa dua-dua orang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan itu dua-dua. Jadi dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesuatu itu pasti ada tokoh di situ ya. Ada tokoh. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Sesuatu yang Allah sampaikan itu ada tokoh. Jadi berdua-dua atau sendiri-sendiri. Jangan bertiga. Kalau bertiga mungkin tidak jadi. Mungkin cerita yang jadi ceritanya tidak jadi database-nya. Atau ya Allah mengatakan dua masna wa furada. Jadi ini abjad Isabul Jumal ini harus dihafal dulu ya. Abjad kalau perlu sebagaimana anak-anak ya kita seperti kembali belajar kayak anak-anak abjad abjad hijaiyah dilakukan dinyanyikan supaya bisa hafal. Ini pun juga bisa, yang penting ini harus dihafal. Jadi eh, apa namanya huruf satuan abajada hawaza hato ya sepuluhan
Ya kalamana sa'afasoh. Ya. 100 sampai 1000 ini korasyata sohaza dozoga. Kemudian apakah kalau jumlah nanti setelah di akhirnya itu kita kasih jumlah huruf hisabul jumal jumlahnya. Setelah kita misalnya bismi 2 60 40 berarti jumlahnya 102. Ada pertanyaan dari Bu Amelia. Kita pakai Quran terjemah per kata boleh ya Ustaz? Karena saya masih awam untuk memenggal kata-kata. Iya, untuk memenggal kata ya, untuk memenggal kata itu wow dikasih pisah ya. Jadi biasanya kalau penggalan kata yang di Quran per kata, wow itu sama. Maksudnya masuk dalam sebuah kata. Itu wow itu dikasih pisah nanti karena wow itu ada macam-macam di Al-Quran. Ada namanya wow ataf, ada namanya wow samani ya, ada namanya wow kasam. Ya, khusus wow saja. Khusus khusus wow itu dipisahkan. Jadi itu wow satu kata tersendiri. Karena tidak semua wow artinya dan. Tidak semua wow artinya dan. Ada wow artinya pasti 8. Itu namanya wow samania. Wow 8. Oh, jadi kecuali wow. Jadi misalnya nanti kita mau mencari kata, misalnya wal yatalattaf itu wawnya dipisahkan. Jadi al yatalattafnya saja. Al yatalattaf sebagai satu kata. Seperti misalnya waw apalah ya, misalnya wasamai watorik. Wawnya dipisahkan. As-samai eh, dan wawnya lagi dipisahkan. Jadi waw itu satu kata. Nanti kalau sudah ada database-nya, wah, kita bisa menambahkan kolom apa saja. Bisa huruf bacaan Latinnya, bisa terjemahannya, silahkan tambahkan. Silahkan tambahkan sesuai jadi sesuai keinginan kita. Jadi ini eh, jadi saudara-saudara sekalian, inilah apa namanya kepentingan kepentingan ya. Inilah kepentingan kami sebenarnya mengajak banyak orang untuk menyusun database Al-Quran dan insya Allah ini akan menjadi warisan untuk generasi kita selanjutnya. Dulu generasi orang terdahulu Alhamdulillah telah mewariskan kita bacaan Al-Quran yang bagus. Ya, itu terima kasih banyak yang luar biasa semua pendahulu kita. Makanya Allah katakan Rabbi gfir lana, kita harus diperintahkan untuk berdoa Rabbana gfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Kita harus selalu berdoa kepada orang-orang yang telah mendahului kita dalam keimanan karena ternyata jasa mereka di dalam membuat kita bisa membaca Al-Qur'an itu uh, itu kadang dilupakan ya. Jadi padahal orang terdahulu kita telah membuat kita bisa membaca Al-Qur'an. Nah, untuk generasi setelah kita, ya kita tidak ingin mengoper bacaan ini saja. Kita ingin menambahkan sebuah dimensi ya yang kita sebut dimensi mendata Al-Quran. Rattil Quran. Jadi ini adalah perintah. Jadi beda rattil, beda watlul Quran, beda. Beda baca Al-Quran sebagai tilawah, beda membaca Al-Quran sebagai tartil, mendata, seperti kita berjalan di atas jalan yang jalan jauh ya. Ya, orang yang membaca itu mereka itu tidak pernah berhenti sampai selesai, sampai tujuan. Tapi orang yang mendata itu artinya singgah di setiap rumah mendata berapa penduduknya, berapa orangnya, setiap rumah itu namanya mendata. Begitulah Al-Quran kita harus singgah di setiap kata dan menanyakan berapa kata ini, berapa kata ini, berapa kata ini. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran dibawa oleh Muhammad. Berapa Muhammad dalam Al-Quran? Berapa kata Muhammad dalam Al-Quran? Ya, kita akan mendapati bahwa dalam Al-Quran itu Muhammad cuma 4 kali. Kenapa Musa di Al-Quran sampai 110 kali Musa disebutkan oleh Al-Quran? Padahal Musa tidak ada hubungannya dengan Al-Quran.
Musa adalah masa lalu, ya. Musa dengan kitab Taurat. Kenapa Al-Quran menyebut sampai 110 kali? Sementara Muhammad pembawa Al-Quran cuma disebut Allah 4 kali. Ini summa tatafakkaru. Ya. Inilah kalau kita data, kita temukan data itu, Allah katakan summa tatafakkaru, berpikirlah. Berpikirlah kenapa coba Allah cuma kasih sebut Muhammad 4 kali, sementara Musa 110 kali. Jadi ini ada setelah mendatabase kita nanti tatafakkaru, semua tatafakkaru, kemudian ikutilah dengan berpikir. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am qulubin am ala qulubin akfaluha. Kenapakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau hati ini pikiran ini ada penutupnya? Tidak, maksudnya tidak dipahamkan bahwa Al-Quran ini azim. Al-Quran ini luar biasa ini. Ini bukan made in bumi Al-Quran ini. Ini made in langit. Ya. Bahkan di langit, Al-Quran ini yang paling tinggi posisinya. Allah katakan, wa innahu fil ummil kitabi ladaina. Itu di ilmu kitab di langit la aliyun. Dia yang paling tinggi Al-Quran ini. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapakah tidak mentadabburi Al-Quran? Saudara-saudara sekalian, sampai Rasulullah nanti di akhirat itu apa kata Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah di hadapan Allah nanti? Rasul akan melaporkan orang Arab kaumnya, ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Iya, Rasul ini melaporkan kaumnya karena ini Al-Qur'an ini milik orang Arab sebenarnya, lisannya ya. Allah katakan innahu lazikrul laka wa liqaumika. Ini adalah pengingat bagimu dan bagi kaummu. Ya, wasaufa tus'alun, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini orang Arab mengajarkan ya, ini off the record ya. Mengajarkan ke seluruh dunia bukan Al-Qur'an, kecuali bacaannya. Semua 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 yang diajarkan tentang maklumat, taklimat itu datang dari jadi nanti kita akan bahas itu, Jadi intinya orang Arab nanti itu dilaporkan sama Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, dan alhamdulillah kita bukan orang Arab dan kita ada kesempatan untuk melampaui orang Arab ya di dalam memperlihatkan kesungguhan kita dalam membesarkan Al-Quran. Karena Al-Quran, kata Rasulullah, pasti ini tidak bisa lagi dirubah. Ini pasti Al-Quran menyebab orang Arab membuat Al-Quran ini mahjura. Kita coba bagaimana Al-Quran ini tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kita besarkan dan kita kuatkan, kita data. Jadi insya Allah besok malam kita akan membahas analisa data. Iya, seadanya orang Arab. Ya, tahu ya. Iya, memang ini Al-Quran ini. Ini ada di Al-Quran. Mestinya sih itulah orang Arab mungkin membacanya, mereka tidak mendata itu, artinya mereka tidak takut. Seandainya mereka orang Arab itu melihat itu dan mentadabburi ayat itu ya, pasti mereka bergetar ya. Kenapa? Karena ini orang Arab bahasanya. Al-Quran ini kalamullah, seolah-olah diungkapkan oleh orang Arab karena cara orang Arab yang mengungkapkan. Orang Arab tuh suka 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 kalau kalau mengungkapkan sesuatu, orang Arab suka bersumpah. Berapa banyak ayat Al-Quran bersumpah ya. Wal asri wal laili. Ini orang Arab tidak tergugah ke hatinya bahwa cara mereka berbicara, bercakap, inilah yang dibawa oleh Al-Quran. Wasyamsi watini wazaituni wawalidi wa mawalad. Semua ini ungkapan-ungkapan sumpah, ini adalah cara orang Arab. Allah tidak butuh sumpah sebenarnya. Allah tidak perlu bersumpah agar kita membenarkan. Tapi ini adalah cara orang Arab. Orang Arab itu suka biasanya menyampaikan sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Iya. Jadi ada biasa suku-suku itu suka bersumpah.
Oh, saya sumpah ini paling enak kalau makanan. Saya sumpah ini makanan paling enak yang pernah saya temukan. Ya ada orang biasa, ada suku yang biasa begitu, suka bersumpah. Nah, Al-Quran seperti itu. Al-Quran dengan segala keagungannya. Ini adalah lisanun Arabiyyum mubin. Wahaza lisanun Arabiyyum mubin. Ya, ini adalah lisan Arab. Sayangnya orang Arab nanti dilaporkan sama Rasulullah. Untuk kita bukan orang Arab ya. Ya, kita ini orang jauh dari Arab dan kita dan Rasulullah lihatlah apa yang Rasulullah laporkan bukan yang lain Al-Quran. Rasul ini Al-Quran berjalan. Jadi eh, waktu Bunda Aisyah ditanya seperti apa gambaran Rasulullah, ya Rasulullah ini Al-Qur'anu yamshi, Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan ya. Jadi siapa yang mau jadi Al-Quran berjalan, mengikuti Rasulullah ya jadi Al-Quran berjalan. Setidaknya susunlah database sendiri ya. Susunlah database sendiri, temukan pola-pola di dalam database kita. Saya katakan teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ada kata di Al-Quran 33 kali disebutkan di juz 16 sampai juz 30. Tidak pernah disebutkan di juz 1 sampai juz 15. Bagaimana bisa kita tahu itu? Kalau kita tidak mendata Al-Quran. Ada kata di Al-Quran. 33 kali Allah sebutkan di juz 16 sampai juz 30. Tapi tidak pernah Allah gunakan di juz 1 sampai juz 15. Ya. Jadi tidakkah ini menimbulkan summa tatafakkaru? Ya. Jadi berpikirlah kenapa Allah tidak sebutkan itu. Silakan kalau ada langsung saja ini Zoom dan saya secara pribadi itu lebih senang kalau interaktif ya. Secara pribadi itu saya lebih senang dengan kalau interaktif, lebih senang. Bahkan kadang-kadang kalau pakai modul itu merasa apa namanya tapi ini penting untuk mengingatkan kita bisa lihat ya. Sudah jam berapa nih? Masih ada ya. Kita coba lihat dulu di modul itu ada kata tastati dan tasti ya. Jadi di surah Al-Kahfi ayat 75, 78, 82. Jadi ini memperlihatkan kepada kita bahwa eh, kata jumlah huruf itu betul-betul beda-beda. Allah perlihatkan dalam surah Al-Kahfi itu dikurangi satu-satu. Jadi qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tastati'a ini dengan 6 huruf ya. Di Al-Kahfi 78 ini dikurangi satu menjadi 5 huruf. Qala hadza firaqun baini wa bainak. Apa namanya ini? Saunabika bita'wili malam tastati. Sudah tidak ada ianya. Tastati ya alaihi sabra. Sudah tinggal 5 huruf. Kemudian di Al-Kahfi 82 tinggal 4 huruf. Tasti. Jadi zalika ta'wilu malam tasti. Jadi ini betul-betul memperlihatkan bahwa huruf demi huruf itu sangat berbeda maknanya. Jadi ini akan kita dapatkan dalam mendata ya, dalam mendata. Kemudian insya Allah pertemuan besok kita bisa menganalisa yang lebih lebih oh ada pertanyaan ya sebentar. Bagaimana kita pahami perbedaan maknanya kalau terjemahannya sama? Tidak perlu belajar ilmu Al-Quran. Jadi saya katakan kembali lagi di awal itu bahwa memang Al-Quran tidak cukup dengan terjemahan ya.
Tidak cukup dengan terbuat. Seandainya cukup, kita tidak ada namanya, tidak ada namanya, tidak ada ini panggilan untuk bikin database Al-Quran. Jadi database Al-Quran ini tujuannya agar kita data kata-kata itu, agar semua kata itu nanti saling menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iza qara'nahu fattabi' Qur'ana summa inna alaina bayana. Al-Qur'an ini nanti Allah yang jelaskan. Jangan persepsi kita gitu loh. Jangan jangan pikiran kita. Al-Qur'an ini Allah katakan uh, Al-Quran Allamahul bayan. Allah lah yang menjelaskannya. Karena itu kita data yang sama. Kapan Allah pakai auzubillah, kapan auzubirabbi. Ya. Apa bedanya auzubillahi dengan auzubirabbi? Iya. Dalam Al-Quran ada kul, katakanlah auzubirabbi. Kul auzubirabbin nas, kul auzubirabbil falak. Ya. Ada juga auzubillahi. Ya. Jadi auzubillahi minal jahilin atau ayat fasta'iz billah ya, berlindunglah kepada Allah. Jadi dalam Al-Qur'an ada juga auzubirrahman. Auzubirrahman. Auzubirrahmani minka in kunta taqiyya, kata Maryam kepada kepada Jibril yang yang datang dalam bentuk manusia. Jadi ini semua tidak bisa kita temukan maknanya kalau di terjemahan saja. Jadi iya, jadi banyak ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah katakan, jadi sudah Allah katakan tentang kunci memahaminya adalah masani. Jadi Al-Qur'an itu memang segala sesuatu punya pasangan. Segala sesuatu punya pasangan, jadi ada namanya dipasang-pasangkan, itu disebut sunai Al-Quran. Al-Quran menyebut An-Najm, Al-Quran menyebut juga An-Nujum. Jadi An-Najm dengan An-Nujum. Wan Najmi Iza Hawa itu berbeda dengan yang disebut oleh Allah An-Nujum. An-Nujum itu bintang-bintang yang lain. Tentang An-Najm Allah sebut dengan apa namanya, bintang matahari ya, jadi An-Najm. Jadi Allah semua kata, penggunaan kata di Al-Quran itu berbeda. Jadi bukan, Al-Quran itu detail ya. Allah katakan hukimat ayatuhu summa fussilat. Jadi ayat-ayatnya ini detail. Jadi bukan karena akar katanya ya. Kalau bahasa Arab kita sepakat. Kalau bahasa Arab kita lihat akar katanya. Tapi kalau bahasa Al-Quran bukan akar kata. Ini betul-betul hak. Innahu lahuwal hak. Setiap kata ini punya realitasnya yang berbeda. Punya realitas, punya makna yang berbeda. Setiap kata. Al-Qasitun dengan Al-Muqsitun itu sama akar katanya tapi berbeda. Satu di surga, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka muqsitin, tapi amal qasituna kanu li jahannam. Orang-orang qasitun itu menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi al-qasid dengan al-muqsid berbeda walaupun sama akar kata. Jadi eh, terjemahan itu sangat apa ya, sangat relatif ya, karena terjemahan itu adalah persepsi orang, bukan penjelasan dari Allah. Penjelasan dari Allah itu adalah ayat dengan ayat. Ayat menjelaskan ayat. Nah, disitulah kita pikirkan apa bedanya mayum sikuhunna illallah dengan mayum sikuhunna illar rahman. Ya, apa perbedaannya tadi? Nanti kita analisa itu sudah ada di apa bedanya tadi riba dengan ribawa. Jadi huruf riba dengan huruf waw. Jadi ini kan penjelasan itu panjang insya Allah, tapi setidaknya kita memperlihatkan. Coba analisa ini. Kenapa Allah katakan riba dengan huruf alif? Kenapa ada ayat riba waw dengan huruf waw? Ribawa, riba. Ya bukan riba. Jadi di surah Ar-Rum pakai riba, di Al-Imran, Al-Baqarah, An-Nisa pakai ribawa. Jadi ini agar dipelajari, dan ini bukan agar kita riba itu satu. riba itu riba itu ya,
Itu bukan rim itu satu, bukan. Segala sesuatu punya padanan, punya pasangan. Kita bisa analisa sendiri, analisa sendiri perbedaan maknanya. Eh, kalau kita sudah punya, kita bisa melihat perbedaannya ya. Kalau maknanya tetap kita harus belajar pada guru-guru Al-Quran kita. Jadi kita cari guru Al-Quran ya. Kita cari guru Al-Quran di tempat kita, di tempat terdekat. Jadi apa misalnya bedanya Maliki dengan Malikin ya, ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada Maliki Yaumiddin, ada juga Maliki ya, Malikin Nas, bukan Malikin Nas, ada juga Malikin ya, ya. Jadi fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, bukan inda malik muqtadir, bukan inda malik tapi inda malikin muqtadir. Ya, itu pemakna-makna itu ya perlu kita bertanya kepada guru-guru Al-Qur'an dan guru Al-Qur'an yang hidup ya. Jangan guru Al-Qur'an yang ma'alfaina alaihi aba'ana, apa yang sudah disusun oleh bapak-bapak kita, pendahulu kita, itu cukuplah menjadi karya mereka di masanya. Allah menghendaki setiap masa ada guru Al-Quran. Allah katakan afala yatadabbaruna al-Quran lau kana min ghairi indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian tidak pikirkan Al-Quran? Kalau bukan datang dari Allah, pastilah ada banyak perbedaan. Jadi tidak ada ayat ini seandainya Allah menyuruh kita untuk mengikuti orang-orang terdahulu. Fakta ya, ini fakta tidak terbantahkan. Allah Subhanahu wa taala mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewafatkannya. Sementara Allah membiarkan iblis itu hidup sampai kiamat. Kenapa? Agar setiap masa ada penantang-penantang iblis ya. Setiap masa iblis selalu menyesatkan orang dari Al-Quran dan ada orang yang selalu tampil untuk melawan iblis ya. Musuh kita ini yang nyata ini iblis, harus ada yang menantang iblis, segala penyesatan-penyesatan iblis harus ditantang dan kita tidak diam. Ya, apa yang kata Al-Quran itulah senjata kita. Apa apa kata Al-Quran itulah senjata kita. Alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanuhu. Orang-orang yang mendengarkan perkataan dari mana saja dan mengikuti yang paling baik. Nah, kata yang paling baik yang mana? Man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa. Perkataan yang paling benar adalah yang mana lagi kalau bukan dari Allah, yang perkataan yang benar ini Allah pasangkan qila dengan hadisa. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa. Jadi saudara sekalian tidak bisa serta-merta setelah database ini kita akan memahami maknanya, tidak, tapi setidaknya kita bisa melihat polanya. Di sana ada subhana pakai alif, ada subhana tidak pakai alif. Di sana ada nikmat pakai tamar buta, ada tamabsuta. Ya, di sana ada kata apa namanya? Syayatin apa? Banyaklah nanti eh, yang bisa kita lihat ya. Ada lagi, ini sudah jam berapa? Sudah waktu sudah selesai. Ada pertanyaan lagi? Artinya nanti kalau udah jadi database. Jadi saudara-saudaraku sekalian, eh, saya alhamdulillah sejak 1 tahun ini mengajar di grup database Al-Quran Hisabul Jumal ya. Jadi kita ada grup WA sudah 1 tahun, alhamdulillah setiap hari ya hampir ya setiap hari lah, kecuali hari Ahad biasanya kita biar teman-teman dipersilakan untuk family time. Jadi eh, setiap hari saya menulis selama 1 tahun ini sudah lebih 1.000 tulisan mungkin ya di grup itu. Eh, Artinya saya tampil di anggota grup itu sebagai guru Al-Quran ya, guru Al-Qurannya ya, khususnya dalam hal sunaiyat Al-Quran yang berpasang-pasangan dalam Al-Quran.
Nah, carilah guru Al-Quran. Guru Al-Quran insya Allah banyak. Carilah guru Al-Quran di tempat kita, di sekitar kita, di keluarga kita. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bahwa memang harus ada pemberi peringatan, harus ada. Jadi walaula nafara min kulli firqatin, harus ada guru Al-Quran di setiap bagian. Di kedokteran harus ada guru Al-Quran. Kalau berbicara di setiap lini ya, di tentara, di polisi harus ada guru Al-Quran agar mereka yang ada di situ bisa belajar di situ. Apa kata Al-Quran tentang kesehatan? Apa kata Al-Quran tentang tentang eh, apa fisika, tentang matematika, tentang kehidupan sosial, tentang syariat, tentang minhaj, ya, tentang sosial, ya, tentang bahasa. Semua harus ada guru Al-Quran di situ, di setiap lininya. Karena Al-Quran adalah hudal lindas ya. Jadi bukan cuma hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin itu Alkitab. Zalikal kitab hudal lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau Al-Quran, syahr Ramadan allazi unsila fil Quran hudal linnas. Itu petunjuk bagi seluruh manusia. Ada jumlah ayat Al-Quran ada 6.334 menurut database saya. Jadi 6.234 ayat. 6.234 ayat. Ada sekitar 300 ayat berbicara khusus untuk orang beriman. Khusus untuk orang Islam ada sekitar 300 ayat. Jadi hampir 6.000 ayat berbicara tentang manusia. Ya, semuanya. Karena Al-Quran adalah hudal linnas. Asyamsu tajri li mustaqarrin laha, itu untuk manusia, bukan untuk orang muslim. Ya, di semua kada ajal wa ajal musamma, itu untuk semua manusia. Ya, 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 itu untuk semua manusia, bukan untuk orang muslim. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut, itu untuk seluruh manusia, bukan untuk orang muslim. Ya, seluruh manusia. Hanya sekitar 300 ayat yang berbicara tentang orang muslim, seperti misalnya wa faiza araf afattum min arafat, ya hanya orang muslim yang. Iya, ini ada pertanyaan. Kalau guru gaji jadi tanya juga, itu guru gaji huruf hijaiyah. Jadi memang teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, memang ini Hisabul Jumal bahkan hampir-hampir betul-betul sudah dilupakan, dan begitu juga ilmu sunnah Al-Quran juga eh, baru dimunculkan bahwa di Al-Quran itu ada pasangannya. Padahal di Al-Quran Allah sudah katakan Allah itu lam yakun lahu kufuwan ahad. Hanya Allah yang tidak punya padanan. Selain Allah semua punya padanan. Segala sesuatu itu punya padanan. Termasuk juga apa yang diungkapkan Al-Quran, semua dalam berpadanan. Jadi kita tidak mengerti perempuan kalau tidak mengerti laki-laki. Kita tidak mengerti siang kalau tidak mengerti malam. Ya, kita tidak mengerti pendek kalau tidak tahu panjang. Jadi ada semua padanannya yang membuat kita bisa mengerti satu sama lain. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran harus dimengerti dengan ayat yang lain. Kenapa Al-Quran ada surah panjang? Ada juga surah pendek. Ya. Kenapa ada halaman kanan, ada halaman kiri? Kenapa ada halaman depan? Karena ada halaman belakang. Iya. Jadi kenapa ada namanya nisful a'la? Karena ada bagian kedua. Jadi bagian juz 1 sampai juz 15 itu nisful a'la, juz 16 sampai juz 30 itu disebut dengan nisfus tsani atau bagian kedua Al-Quran. Kenapa ada Fatihatul Kitab? Karena ada Alkitab. Al-Fatihah namanya Fatihatul Kitab. Al-Baqarah sampai An-Nas namanya Alkitab. Makanya Zalikal Kitab. Jadi mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu Allah katakan Zalika, bukan Haza. Kalau Haza berarti surah Al-Baqarah saja. Tapi Allah katakan Zalikal Kitab, uh, uh, la raiba fi. Jadi tidak ada keraguan mulai Al-Baqarah sampai Anas. Ya. Nah, begitu juga Allah mengatakan zalika mulai dari sekarang sampai nanti kiamat. Ya. Jadi ada namanya pola-pola itu. Jadi
Oh iya, kan ada kamus bahasa Arab. Adakah kamus lisan Arab? eh jadi Al-Quran itu bukan bahasa Arab ya. Al-Quran adalah lisanul Arab. Jadi Allah katakan wahada lisanun Arabiyun mubin. Ini adalah lisan Al-Quran, semuanya sudah biasa terlisankan. Maksudnya lisan Arab biasa disebutkan oleh orang Arab. Jadi biasa disebutkan. Memang bahasanya orang Arab. Kalau misalnya bahasa misalnya at-tilfiziyun itu bahasa Arab tapi bukan lisan Arab. Ya, itu bahasanya orang-orang Barat yang dibawa ke Arab. Tetapi bahasa Arab memang bahasa yang ada di Al-Quran seluruhnya adalah lisan Arab. Jadi bukan sekedar bahasa Arab, tapi dia lisan Arab. Musa, nama Musa itu memang orang Arab sebutnya Musa. Ya kalau bukan orang, kalau selain orang Arab, ya mungkin sebutnya Moses, ya atau ya Abraham. Abraham tidak dikenal dalam Al-Quran. Ibrahim, yaitu lisan Arab. Ibrahim yang disebut oleh orang Arab, tapi orang selain Arab mungkin menyebutnya Abraham dan sebagainya. Jadi ini semua di Al-Quran adalah lisanul Arab. Jadi kata al-alamin, kata al-husna, ada kata ihsana, ada kata barzakh, ada kata semua kosakata yang ada. Nah inilah perlu didata kata-kata apa yang ada di lisan Arab. Saudara-saudara sekalian, bahasa kita ini tidak ada jaminan tidak punah. Tapi lisanul Arab dengan Al-Quran dijamin tidak akan punah sampai kiamat. Jadi bahasa adalah bagian dari kebesaran Allah. Entah bermiliar-miliar bahasa sudah, dan begitu banyak bahasa yang sudah punah. Dan Al-Quran di antara seluruh bahasa itu, Allah jadikan Al-Quran bahasa Arab. Ini luar biasa. Maksudnya lisan bahasa Arab. Jadi seolah-olah Allah ingin memperlihatkan bahwa di antara bermiliar bahasa ada satu bahasa yang bisa disebutkan oleh seluruh seluruh suku, ya, yaitu bahasa Arab. Ya, bahasa Al-Qur'an ini bahasa Arab. Lihatlah orang-orang Australia, orang Cina, orang Turki, orang Rusia, orang Indonesia, Bugis, Makassar bisa semua membaca Al-Qur'an layaknya orang Arab, ya. Iya, tidak okot-okot itu. Ya, apa ya, ya, maksudnya eh, semua manusia bisa. Jadi ini adalah bagian dari fatarallahu alladzi fataran nas, ya. Jadi inilah fitrah yang diberikan oleh Allah dalam, jadi Al-Qur'an menjadi milik seluruh alam. Innahu ladzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu adalah milik seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh manusia, seluruh alam itu bisa berlisanul Arab, yang bisa berbahasa Al-Quran. Al-Quran itu, saudara-saudara sekalian, tidak ada satu telinga pun yang sakit telinganya mendengar. Tidak ada. Tidak ada. Ya orang Indonesia, orang Arab, orang Turki, orang Jepang, tidak ada yang sakit telinganya mendengarkan. Kalau ada sedikit di Al-Quran ya, ada kata di situ yang kurang satu huruf ya, atau mentambah satu huruf, itu bisa sakit telinga mendengar. Karena huruf itu tidak ada di Al-Quran. Kalau ada tambahan satu huruf, ya, itu bisa membuat telinga ini berat mendengarnya. Tapi ya ya ada teman saya orang Cina tidak bisa bilang R, tapi kalau bahasa Arab kayak huruf vokal, bukan huruf konsonan. Iya, jadi coba bayangkan seandainya Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Cina, gimana ini? Ya, mungkin banyak banyak suku yang tidak bisa mengaji, ya, atau bahasa Rusia. Ya, Allah menurunkan Al-Quran menjadikannya dalam bahasa Rusia, ya, ya pasti kesulitan. Jadi ini ada fitrah bahasa ya. Jadi kita semua lahir di dunia ini membawa satu bahasa. Ini namanya bawa lahir ya. Ada namanya bahasa ibu ya. Jadi kita punya, tidak perlu khawatir ya. Misalnya eh, jadi kita semua ini punya bawa satu bahasa, tetapi Allah membuat kita bisa mempelajari banyak bahasa. Jadi itu manusia diberi kemampuan mempelajari banyak bahasa. Dan bahasa Arab ya,
bahasa Arab yang bisa dipelajari semua orang. Jadi ini adalah fitrah yang Allah tetapkan sehingga Allah mengatakan innahu ladzikra lil alamin. Jadi ini sampai menjadi apa milik seluruh alam. Jadi bahasa Al-Qur'an saja. Jadi ini mungkin menjawab ya janganlah kita selalu mengatakan awam awam ya. Ya janganlah Al-Qur'an ini jangan kita awam. Al-Qur'an ini milik kita, milik kita. Al-Quran ini milik kita. Kita tidak dituntut untuk Allah tahu bahwa kita tidak akan bisa menguasainya. Alima annakum la tuhsuha. Allah sudah tahu kalian tidak bisa. Faqra'u ma tayassara minal Quran ya. Allah katakan faqra'u maka ambil kandungannya yang mudah-mudah saja dulu ya. Jadi bikin database-nya cari yang mudah-mudah dulu. Ada surah-surah pendek. Kenapa itu surah pendek ada? Ya, karena misalnya Abu Lahab, kenapa Allah letakkan di tabas yada abi lahabin? Ya, karena seandainya Allah letakkan di surah Al-Baqarah, mungkin kita tidak kenal Abu Lahab. Karena tidak semua kita pernah selalu menamatkan surah Al-Baqarah. Paling satu kali 1 tahun. Ya. Seandainya Abu Lahab ditaruh di Al-Baqarah, tidak semua orang kenal Abu Lahab. Allah meletakkan di surah-surah pendek agar ini menjadi benar-benar mudah kita. Jadi ada surah pendek, ada surah panjang. Ini semua ibarat negara ya. Ada negara yang luas, negara besar, ada negara kecil, tapi dia juga sebuah negara. Jadi masing-masing memiliki pesan-pesan. Jadi Brunei dengan Rusia di mata PBB sama sebagai sebuah negara. Rusia sangat besar, Brunei sangat kecil, tapi punya punya suara di PBB. Ya, sama punya suara. Jadi begitu juga Al-Quran, ada surah panjang, ada surah pendek, tapi sama sebagai surah. Al-Baqarah surah, ya, Al-Kautsar juga surah, ya. Al-Baqarah surah, Al-Kautsar surah. Al-Baqarah tidak lebih mudah daripada Al-Kautsar, Al-Kautsar, Al-Kautsar tidak tidak kurang daripada Al-Baqarah. Mereka memiliki sebuah apa namanya pesan masing-masing. Mereka punya solusi. Jadi di kehidupan ini ada ada sisi yang hanya bisa dipecahkan dengan Al-Kautsar dengan 3 ayat itu. Walaupun cuma 3 ayat. Tidak semua di kehidupan ini bisa dipecahkan dengan surah Al-Baqarah. Tapi ada yang perlu dipisahkan dengan surah Al-Kautsar. Wal Asri juga pendek ya, surah Wal Asri juga pendek. Jadi surah pendek itu ada 3 di dalam Al-Quran. Surah pendek artinya surah yang 3 ayatnya. Ayatnya 3. Al-Kautsar, Wal Asri dengan An-Nasr. Iza ja'a Nasrullah itu tiga ayatnya. Karena Allah mengatakan di dalam surah yang lain, Fa'tu bisuratin. Bikin satu surah kalau mampu. Yaitu dengan 3 ayat. Dan tidak ada orang yang mampu membuat 3 ayat yang menyamai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah ruh. Al-Quran adalah ruh. Ini sudah tidur mungkin ini. Sudah terlalu panjang ini. Sudah terlalu panjang ini pembahasan sudah. Ya intinya saudara-saudara sekalian kita Zoom ini dibuat agar kita terhimpun menjadi sebuah komunitas ya, komunitas pendata Al-Quran. Jadi semoga nanti di akhirat apa Al-Quran nanti akan berkata kepada Allah, nanti ini adalah para pendata-pendata saya. Al-Quran nanti berkata kepada Allah ini yang mendata. Jadi kita bikin database. Saya juga ingin kalau disebutlah rekor ya, rekor saya ini ingin dipecahkan, tunjukkan salahnya. Saya mengatakan jumlah huruf Al-Quran 325.968. Saya ingin ada sebuah database yang muncul yang baru yang mengatakan tidak seperti itu. Misalnya ada salah tulis mungkin, ya. Jadi sehingga benar-benar kita merasa sama memiliki Al-Quran sama-sama innahu lazikra lil alamin. Ya seandainya ya semua jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kaum kita ini di Indonesia ini tidak akan berubah sampai kita merubahnya. Tidak akan berubah menjadi tilawah saja terus, membaca saja terus, ya. Tidak pernah menjadi ada pendata Al-Quran kecuali kalau kita merubahnya.
kita merubah menghadirkan pendata-pendata Al-Quran yang baru. Ini mungkin teman-teman, ini saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak. Insya Allah pekan depan kita akan menggelar lagi dan dipersilahkan nanti yang sudah ikut, yang sudah registrasi. Ini cuma satu kali registrasi saja. Kita akan jadi yang sudah ikut itu sudah bisa berulang berkali-kali nanti. Jadi setelah berkali-kali berulang bisa bikin Zoom juga nanti, bisa ikut Zoom juga menyampaikan ke yang lain nanti. Uh, jadi minggu depan insya Allah. Besok masih ada ya, besok malam masih ada. Besok malam ini kita analisa besok malam, misalnya materinya lanjutan kita menganalisa data-data ayat. Jadi masih banyak. Besok ini belum dibuka ini, Bu Emilia ya. Ini belum dibuka database-nya, saya belum perlihatkan. Insya Allah besok kita perlihatkan database yang ada di laptopnya saya. Insya Allah besok kita perlihatkan banyak hal ya. Saya juga oh ini mau promosi dia. Terus maksudnya kita ada buku, saya sudah menyusun buku ini apa pengantar ilmu sunnah Al-Quran dan juga buku database Al-Quran, tapi belum terbit nih, masih di pending dulu di penerbit. Jadi ini nanti untuk mengetahui untuk apa setelahnya database, ini nanti setelahnya kita mengetahui pola sunai Al-Quran. Jadi kita mengetahui ayat-ayat yang berpasang. Wah, mau beli bukunya ya. Boleh nanti sama Bu Putri, mungkin masih ada beberapa stok ya. Jadi nanti itu polanya, tapi sepertinya database dulu ya, database Al-Quran dulu, karena ini buku Sunayat ini sudah istilahnya produknya apa, kelanjutannya dari data apa namanya ayat-ayat yang berpasangan. Kalau nanti di database kita bisa melihat ayat yang tampak seperti misalnya ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu dua kali dalam Al-Qur'an, ya. Nanti itu di surah Al-Baqarah ya, di halaman depan Al-Baqarah ayat 5 dan di surah Luqman ayat 5. Nah, ini nanti kita akan berpikir kenapa Allah menyebutkan 3 kali syaratnya di sini cuma 2 kali. Ya. Dan ini pasti tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan. Karena Allah katakan tidak ada bertentangan dalam Al-Quran. Ya, jadi ini kita harus dipaksa untuk berpikir kenapa di halaman depan ulaika humul muflihun itu syaratnya ini ada 3. Ya, yu'minuna bil ghaibi itu dengan 2 ayat. Kalau di sini dengan 1 ayat saja di surah Luqman ayat 5. Cuma 1 ayat saja. Ini yang akan membuat kita berpikir kenapa ya, padahal Al-Quran tidak ada yang kontradiksi, itu biasa dibahas, itulah dibahas dalam sunayat Al-Quran. Iya akan seperti itu nanti ya, akan seperti itu ya, kita memahami Al-Quran agar kita memahami keagungan. Ya, Al-Quran agung ya. Al-Quran sangat agung, sangat indah, Al-Majid ya. Ya tidak ada bahasa yang melebihi dari Al-Quran, indahnya bahasa Al-Quran. Jadi uh, uh, jadi Sunai Al-Quran ini, oh ya, penyusunan database Pak Guru sampai ratusan ribu. Kalau Sunayat miliaran. Iya, iya, ini ilmu mahal sebenarnya. Ini ilmu mahal, cuma kan tidak enak yang kita yang menyusunnya yang menyebut ini mahal, saudara-saudara sekalian. Ini adalah dalam perjalanan ilmu yang saya jalani itu selama 30 tahun ini melanglang buana dari ya baru mendapatkan sunayat Al-Quran ya. Jadi dan alhamdulillah saya berhasil bersama Bu Putri berhasil menyusun bukunya, alhamdulillah. Dan inilah yang sudah berapa ya, 2 tahun ini, oh hampir 3 tahun lah, senantiasa ajarkan, mengajak sebanyak mungkin orang-orang yang mendata dulu lah, baru nanti mengenal sunat-sunat Al-Quran. Sampai hari ini orang mungkin belum tahu apa bedanya berdoa Allahumma dengan Rabbana. Apa doanya? Apa bedanya? Berdoa pakai Allahumma dan pakai
Robbana. Inilah disebut dengan sunnah ayat Al-Quran. Kapan kita pakai Allahumma dalam berdoa dan kapan pakai Robbana. Ini nanti uh, kita bisa paham dengan ilmu sunnah Al-Quran. Ini mungkin ya sudah jam 12. 12 ya? 2 jam. Jadi insya Allah silahkan nanti ikut setiap di minggu depan. Tidak perlu karena angka registrasinya akan naik lagi. Ini tidak bayar lagi yang sudah ikut ya. Cuma 1 kali registrasi kita bisa keuntungannya yang di depan yang lebih cepat registrasi itu adalah registrasinya murah dan banyak yang bisa diikuti setiap minggunya. Nanti akan semakin mahal. Ini juga agar apa ya? Agar kadang-kadang orang merasa nanti mau ikut kalau mahal, ya sudah kita mahalkan saja agar mereka ikut. Mungkin ada yang menunggu di angka tiket berapa ratus ribu berapa bahkan ya nantilah kita lihat berapa nilai Zoom kita ini, kenaikannya tergantung nanti dari pihak yayasan. Jadi teman sekalian, alhamdulillah kulli tahiyati wa bikulli sa'adati, senang sekali bisa bersama, bisa memberikan penjelasan database Al-Quran. Jadi senang sekali juga Bu Amelia bisa semangat juga ini mau menyusun Al-Quran. Susun dulu lah. Sebenarnya saya sudah persiapkan untuk nanti bisa susun lebih cepat, tapi secara manual tidak apa-apa, kita merasakan itu. Alhamdulillah saya bahagia sekali sudah pernah ceritanya menyusun database, menulis seluruh huruf Al-Quran per kata per huruf. Saya sudah pernah menulis seluruh Al-Quran per huruf, bahkan mengkonversinya dengan angka. Alhamdulillah. Itu juga kebahagiaan yang sangat besar dan rasanya juga ingin semua merasakan itu. Masna wafroda, dua-dua orang dan masing-masing orang. Uh, Sampai di sini mungkin dulu pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan, kita ulang lagi di minggu depan bersama peserta-peserta yang baru. Nanti diharapkan saudara-saudara teman-teman sekalian bisa mengirimkan lebih banyak, mengajak lebih banyak uh, keluarga dan kerabat agar bisa terpenuhi target kita nih minimal 100 lah, 100 orang penyusun database Al-Quran Hisabul Jumal. Kelas selanjutnya itu nanti kita akan berikan sunayat Al-Quran dan saya menjanjikan di grup itu ada 700 pasang sunayat Al-Quran. Saya janjikan untuk saya ajarkan kepada teman-teman yang berminat ya. Sampai di sini mungkin kullu amin wa antum bi khair, kullu yaumin wa antum bi khair, kullu lailatin wa antum bi khair, kullu sa'atin wa antum bi khair. Semoga setiap saat sehat-sehat semuanya. Tidak sungkan-sungkan, jangan sungkan-sungkan. Teman-teman yang sudah ada di grup itu bertanya langsung ke saya. Sudah ada nomor WA-nya saya. Saya sangat terbuka berdialog, berdiskusi, menanti pertanyaan setiap saat karena memang peran hidup ini insya Allah saya habiskan untuk mengajar database Al-Quran dan Hisabul Jumal. Ini mungkin syukuralakum jami'a, apa namanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Waalaikumsalam.